ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وإمام المجاهدين وإمام المصدقين وإمام الغر المحجلين وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لي ولنا آمين لي ولنا ولوالدينا ولزوجنا ولزوجاتنا ولأولادنا ولأستاذنا ولجميع الحاضرين والحاضرات في القرية BCP 1 amin ya Allah ya Rabbal. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa qala an-nabiyyu aidan man ahabbani kana ma'iya fil jannah wa qala imamuna syafi'i man jama'a li maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ikhwana wa hayya'a lahum ta'aman ba'asallahu ma'as-siddiqina wasyuhada wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala fi kitab al-Barjanji sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam ya nabi lam alaika ya rasul ya habib salam alaika salawat
fara'aina ya as-surur ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika salawat Syam ya lagu ngapa ya anta Syam kunaon cici para musyawarah dan uhur ada ya kita hamba kayak ya sekali deh ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Wabil khusus kepada aparatur pemerintah sipil maupun militer dan wabil khusus khusus kepada syekhina wa abina, guru-guru kita, orang tua-tua kita yang tercinta, para kiai, para asati, para hujaj wal hujajah lanjutkan ismuhu yang saya tidak bisa sebutkan nama satu persatunya, ya insyaallah tidak mengurangi rasa hormat kami, takdir kami. Mari kita doakan bersama, mudah-mudahan kiai kita, kesepuhan kita, tokoh-tokoh kita selalu ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wabil khusus kepada Bapak RT, Bapak RW, sekaligus Bapak Lurah ataupun Bapak Camat yang saya hormati dan yang saya muliakan, segenap para panitia penyelenggara peringatan lahirnya seorang nabi dan seorang rasul. Mudah-mudahan segenap para panitia berserta masyarakat lingkungan BCP Bumi Ciruas Permai 1, mudah-mudahan dengan kesempatan malam yang berbahagia ini kita semua sebagai umatnya Rasulullah sedang mengadakan dan melaksanakan sekaligus memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat rahimakumullah yang berbahagia. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Bapak, saya dari Cipocok, kampung saya Kampung Mayapon, Kelurahan Banjarsari, tidak jauh 300 meter Polda Banten. Ibu tahu Polda Banten? Ibu tahu Polda Banten? Maka bila mana ibu-ibu lewat ke sana, sok lewat. Mampir, aturan mampir. Ya pokoknya patokan saya Polda Banten, perapatan kalau belok kiri berarti Walantaka, kalau lurus berarti KB3, saya belok kanan. Disitulah ada rumah tingkat 3, mobilnya 4. Itu punya orang Cina. Itu punya orang Cina. Kalau saya di belakang Cina, itu ada pesantren pinggir jalan, pesantren Salafi. Saya nggak modern Salafi, Cerewong Bengen Mapalurah arahnya Pondok Rombeng.
Jadi asli saya orang Jawa, setiap hari dengan istri saya, dengan anak saya, dengan orang tua saya, dengan santri saya itu biasanya pakai bahasa Jawa. Maka sekarang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sekarang lagi beradaptasi dengan orang BCP yang sering dan biasanya pakai bahasa Indo. Maka ibu dan bapak, bila mana di perjalanan pengajian ini ada salah kata, maka saya minta maaf karena saya nggak biasa pakai bahasa Indonesia. Biasanya ayuning pundi, buatan saos. Makanya terpenting palurah kurang caramah di Cipete eta biasanya Sunda, hari Sunda alhamdulillah. Maka bulan Maulid eta sok sering lamun deserang mah lamun maulidan biasa bae paling yeun panjang deh gitu. Lamun caramahan biasanya dari perumahan di komplek. Lamun maulidan ngaturan kiai biasanya eta daerah Sunda. Makanya idele ya jadwal di Sunda kurang Cikesal, Carita, Labuan. Tapi lamun Sunda insya Allah, kalau bahasa Indonesia saya agak kurang. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu arti Jawa orang? Ibu ngerti orang Jawa? Lah terus kita tetakon, wong anti sebenarnya sih wong gambral, wong kelodran kayaknya. Iya gayanya campur aduk. Insya Allah walaupun aslinya bahasa Padang, aslinya orang mana, kalau sudah di Serang itu mayoritas pakai bahasa Jawa ya. Hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, kita sebagai umat Islam, bapak dan ibu, setiap tahun di dalam bulan Maulid kita mengadakan dan memperayakan. Setiap 1 tahun 1 kali di dalam bulan Maulid kita sebagai umatnya Nabi kita Muhammad, yaitu memperingati sekaligus merayakan. Ini bukan memperingati lagi, ini sudah merayakan. Kalau memperingati cukup orang 1, 2, 3 memperingati. Kalau ramai seperti demikian, ini namanya merayakan. Betul? Kayak seperti merayakan hari Lebaran, ramai semua. Kalau memperingati cukup 1, 2 orangnya 3. Kalau ini bukan memperingati lagi, sudah merayakan. Sebab apa? Orangnya banyak, jaburannya banyak, kopinya ayah, botolnya ayah. Berarti ini merayakan. Mudah-mudahan dengan wasilah memperayakan peringatan Maulid yang besar kita Muhammad, mudah-mudahan kita semua yang pertama diampuni atas segala kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebab apa ibu dan bapak? Intinya kita cinta kepada Rasul. Makanya terutama kepada para pemuda, para pemudi, jangan sampai tinggalkan ngaji. Agama Islam sudah banyak organisasi, betul? Yang selalu berdampingan, hidup orang NU dengan Muhammadiyah itu selalu berdampingan, betul? Sekarang banyak organisasi yang sudah menyalahkan bahwasan maulidan itu hukumnya bid'ah, ziarah kubur hukumnya bid'ah, tidak ada di Al-Quran dan hadis, dan tidak ada satu ulama mengatakan. Tadi Imam Syafi'i mengatakan bahwasan maulidan. Intinya kita sebagai umat Islam tidak boleh karena tujuannya sama. Makanya ada yang mulutan besar-besaran kayak di Serang biasanya arak-arakan, biarlah. Karena apa? Tujuannya cinta. Kalau di kampung biasanya kalau rebok wakasan, apa perlu rebok wakasan? Ning BCP ilok lamun rebok wakasan sholat orang. Setiap kita melakukan ibadah pasti ada perintah walaupun itu hanya dari ulama, betul? Tetap kita sholat. Kami pribadi sholat rebok wakasan, apa salahnya kita sholat
siapa yang memerintahkan sholat berdua asar? Itu ada di dalam kitab Mujarabah atau ada di dalam kitab Najah wa Surur. Itu namanya Ahmad Kairobi Al-Kabir, madhabnya Imam Syafi'i. Apa salahnya kalau kita melakukan sesuatu ibadah kalau ada yang tanggung jawab? Walaupun kita sholat safar, saya tidak akan dipertanyakan. Yang ditanyakan adalah ulamanya. Betul? Wingi ibu sholat rakaat akhirah. Orang hilang rupanya singa lainnya. Ya intinya ingin Bapak, kita sama-sama cari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita masyarakat BCP biasanya maulidan, banyak orang yang ngomong maulidan tidak dari Al-Quran dan hadisnya, terus kita maulidan. Makanya terutama para pemuda, para pemudi bila mana pengajian jangan sampai tinggal ngaji. Karena yang menguatkan akidah kita, yang menguatkan iman kita itu ngaji, bukan sholat. Sholat tidak akan kuat. Iman kita yang bisa menguatkan hati kita, yang bisa menguatkan akidah kita adalah ngaji. Buktinya kita sholat, tapi hati ke mana-mana. Gak ragu. Maka ada di dalam kitab Targhibul Mustaqim. Itu kalau orang kampung kayaknya Kang Lurah, namun setiap ulutan iku gawene perawan, gawe masjidan, iku di sejero riungan iku biasa maca hadorok, maca assalamualaikum, maca ya nabi, maca marhaba, kola al kedebuk. Cuman saiki palura ning Cipocok saiki sing ngeriung butuh wong lanang, wong wadon. Saya tanya, dulu apa perempuan ikut ngeriung, Pak? Apa ini yang dinamakan ciri-ciri kiamat? Seorang perempuan menyerupai laki-laki? Iya, tukang riung rupanya. Iya, bapak-bapak, pengenan wong wadon ngeriung. Tapi 2021 wong lanang karo wong wadon wakehan wong wadon. Mending hari gelem diakur mah. Wong wadon ku ngeri ora gelem diakur. Harga panitia sampai ke curangnya. Orang apa bu ngariung mah orang apa. Nu penting eta diakur jeung panitia nurut kitu bae. Kadang-kadang itu lamun ibu-ibu kenurutan. Cuman saya mikir apa ini yang dinamakan ciri kiamat, seorang perempuan menyerupai seorang laki-laki karena kebiasaannya itu yang tukang ngeriung biasanya laki-laki. Ya silahkan ibu ngeriung kemana saja, yang penting diaturnya nurut. Bila mana kita ngeriung maulidan itu niatnya satu. Contoh ibu-ibu diundang di masjid sebelah. Kalau kita diundang acara maulidan suruh ngeriung, itu niatnya apa bu? Apa niatnya itu cinta Rasul? Apa niat berkah? Lah bohong wali tondok berani sih. Pasti niatnya berkah. Duduk niat bening kanjang Nabi. Hampir 90% kalau kita diundang tetangga masjid, tetangga musola, tetangga kampung, kalau diundang acara maulidan, pasti intinya bukan niatnya cinta Rasul, tapi cinta berkah. Bukti ini pada wali orang berkah ngetu melihat telung tidak telung beli sirasam siapa dia. Ya bapak-bapak, apa niatnya cinta nih Rasul, apa cinta berkah? Ada mencinta nih Rasul, lamun orang berkat sendal hilang aja curdak uang enggak? Berkat kemenang sandal lemit. Kalau cinta Rasul berkat enggak dapat, berkat kemenang sandal lemit atau tosbe uihnya er. Tapi kan mau bakal berkat orang sendal hilang pasti ngecukut sinang lah. Nah itu mah pengalaman kita dulu. Karena saya ini sepatu kita selop gua.
tak merek ikan lurah Cipocok. Karena segi mah kesepuan Pak Ustaz sengaja kita mah lamun lu ngeriung bu yang bulutan ngegawane sebetulnya cuy sing salah kalau sewalo Pak Ustaz lu tahu lah los temen harus hilang dan apa dah daripada balik nyangking berkah sendala hilang tetep manusia orang ikhlas jadi rapi deh cek pamajikan kata istrinya gak pulang kan udah anak berkatnya tuh kalau tidak sendal kakak kan disendal gak pula kecil hilang kakak mengeriung sendal hilang di belakang so lah ya premen wong sendal hilang di kakak mah lah ya premen kakak ada sendal hilang mah wong aja pasrah kan cukup sing anak di dalam putuku lungannya orang gawa sendal balik kali telu. Tapi bila mana seorang laki-laki bapak-bapak ngeriung mulut berkat menang sendal hilang tapi ngecukup lu paling hadir ngambil yang paling bagus istri kita pulang cap jempol so udah kan ngeriungnya udah kasih sendal sendalnya beda kan tadi bawahnya apa selalu kok dapetnya selok iya pinter iki ibu bapak maaf padahal kan kelakuan itu salah hari hilang mau sih tapi ganti manusia mah hati jelas orang isin kabali kenyer dul hadir wal hadirat kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Maka jangan sampai kita tinggalkan maulidan. Apa sih inti daripada maulidan? Satu, menandakan kita cinta kepada Rasul. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah. Itu sudah masyhur. Ini dalil tentang maulid surat Al-Ma'idah. Kalau nggak salah itu ayat 120. Inni ma'akum. Wa qala Allahu inni ma'akum. Lau aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli. Ini kiai sering pakai ini tentang mulutan. Apa? Wa amantum bi rusuli, kita iman kepada utusan. Begitu pula kita orang Islam, lahirnya Nabi kita dirayakan, lagi orang Kristen Nabi Isa lahir, dia merayakan, betul? Apa merayakan apa tidak? Merayakan atas lahirnya Nabi Isa. Apalagi kita sebagai Nabi Muhammad, itulah wa amantum birusuli. Yang kedua, hikmah daripada maulid biar tidak copot, biar tidak tahu di antara maulid ini hikmah yang paling terbesarnya ibu bapak biar anak cucu kita tahu. Kan kalau kita nggak maulidan biasanya nggak cerita bahwasanya Nabi Muhammad di dalam maulid biasanya diceritain di kitab maulid. Saya tanya sama ibu-ibu, Bu, Nabi Muhammad lahir malam Senin apa hari Senin? Malam Senin apa hari Senin? Jam berapa? Apa nih maghrib bu? Padahal kita setiap tahun maulid dan kadang-kadang tidak tahu. Di dalam kita berjanji yang Nabi salam assalamualaikum itu diterangkan oleh ulama. Rasulullah dilahirkan dari ibunya. Rasulullah di dalam kandungan ibunya Siti Aminah itu 9 bulan 11 hari 12 malam. Rasulullah melahirkan dari ibunya yaitu malam Senin, pengen masuk waktu subuh, maka diwara malam karena masih malam, diwara hari silahkan karena pengen masuk hari. Berarti ukuran jam setengah 4 jam 4 perkiraan ya. Jadi Rasulullah SAW itu lahir dari kandungan ibunya
bulan Maulid tanggal 12 malamnya malam Senin. Itu menurut ulama yang masyhur. Karena yang mengatakan Rasul hari Senin, ada Rasul itu yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan Rasul lahir itu tanggal 11, ada Rasul itu yang mengatakan tanggal 10, 9, 8. Ini semua dhaif. Tapi menurut yang masyhur itu tanggal 12 bulan Rabiul Awal malam Senin. Makanya Bapak, kehebatan Nabi kita itu serba Senin, Bu. Dari lahir sampai wafat Senin, itulah hebatnya Nabi kita. Coba kita lihat. Nabi Muhammad lahir Senin. Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul umur 40 tahun Senin. Nabi Muhammad melaksanakan Isra wal Mi'raj di dalam bulan Rajab tanggal 27 umur 51 kurang lebih Senin. Nabi Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah umur 53 Senin. Nabi Muhammad wafat umur 63 Senin. Itulah kehebatan Nabi kita menurut di dalam kitab. Coba kita ulangi lagi, Bu. Nabi Muhammad lahir Senin, diangkat jadi Rasul umur Senin. Rupanya ngantuk bocah. Bekas kakek dopres seruli. Siapa sih ngasihnya ke kertas dopres, Pak? Kita dua amplop menawar deh, dua amplop gitu. Rupanya tipis gitu. Soalnya kesingeriung hitung gitu gitu. Menawar kepas 212. Siapa yang punya? Dua sabla. Ada yang punya 212. Lumayan tuh, 1.000 mungkin. Ada. Pas. Tolong, kopek. Barang inget Pak Lurah mau diceluk kayak masang togel. Itulah biar kita. Pokoknya intinya kita kasih copres, intinya kita cinta kepada Rasul. Kita ulangi lagi, Ibu Bapak. Nabi Muhammad lahir Senin, diangkat jadi Rasul umur Dajjal Senin sih 40 tahun Senin. Nabi Muhammad diisrokan dan dimi'rajkan umur Senin. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah umur 53. Nabi Muhammad wafat ataupun meninggal dunia umur 63 Senin. Itulah kehebatan Nabi kita Muhammad. Kita sebagai umatnya tidak ada satupun serba Senin atau serba Minggu atau serba Selasa. Apa ada orang BCP lahir Minggu, disunat Minggu, nikah Minggu, mati Minggu. Lah hari umat Kanjeng Nabi melahir Rebo, disunat maghrib ngadepin malam Selasa, mati lahir Sabtu, kawin malam Minggu jam 12, yang kawin berebut. Makanya awas bapak-bapak yang boga anak parawan, yang ibu-ibu boga anak parawan, awas. Karena sekarang Masya Allah pergaulan sudah bebas, betul. Tak tahu anak kita kemana dan dibawa kemana, tidak tahu. Makanya pantesan ibu bapak, kata Syekh Nawawi At-Tanara mengatakan wa'lam anna alamatal imani arba'atu asya'a. Ciri-ciri orang iman itu ada 4. Yang pertama al-haya, mempunyai sifat yang malu. Sekarang yang namanya malu sudah kurang. Dulu zaman bapak, apa pernah lamun duwe pacar digawa kondangan? Pernah? Bapak-bapak lamun duwe pacar pengen pernah digawa kondangan? Malu. Tapi coba anak cucu kita sekarang baru pacaran dia dibawa kondangan, biar orang tahu bahwasan saya sudah punya pacar. Berarti itu sudah lemah
iman kita. Betul bro? Zaman dulu Pak, lamun ana maghrib iku adzan, sing ora sholat di masjid pun pada masuk ke imah. Betul? Jadi rapi nekang orang di masjid nama isin los temen orang di masjid lamun ana wong adzan iku majid saiki coba masjid ada lagi mereka nongkrong kayak wiro. Itulah sekarang yang namanya sifat malu sudah tidak ada. Makanya untung ibu dan bapak masih ada santri, masih ada kiai, masih ada ustaz. Maka pantas Rasul mengatakan, bila mana dunia tidak ada santri, bila mana dunia tidak ada ustaz, bila mana dunia tidak ada kiai, maka manusia seperti hewan. Buktinya sekarang banyak kiai tapi kelakuannya seperti hewan, tidak ada malunya. Betul? Tapi insya Allah wong PCP mah nomor siji ya gue isi insya Allah. Jangan sengken Pak Lurah, lamun nama pengajian, lamun orang biru ngaji isi lewat kesimpulan lurung. Nah saya kira pengajian lah cocok dengan motor bulat balik ke Ewiro. Berarti sudah tidak ada malunya. Makanya kenapa kembali ke permasalahan anak-anak kita, pemuda-pemudi kita jangan sampai tinggalkan kiai. Perlu manusia dengan kiai, perlu manusia dengan ustaz. Kalau satu kampung tidak ada ustaz, komo-komo bab sholat, bab ngeriung belakang ustaz, maka atur tadi. So, enggak konver wong PCP pun. Orang cukup bisa maca hadorot, aja bermaca hadorot doang, tapi orang perlu tujuan. Makanya kiai pengen los teman sih bisa hadorot, merana kadi aji nih kiai, doa kiai di Melayu dari ngendi, lamun ngehol premen doane, lamun 7 bulan premen doane, lamun kalimat tasbih premen doane, lamun akan ilmu cukup bisa doa, ngehol muludan doane kubur. Makanya bener, setiap kita melakukan sesuatu harus dengan ilmu. Kan yang pengen bener ditakonak dengan kiai, sehingga mau tidak cukup hanya bisa, tapi kalau ustaz sudah banyak di pesantren, tahu tujuannya. Allahumma billah, Allahumma al-qabdahu. Makanya ngomong-ngomong bab sholat bapak ibu, sanajan bab nariung lamun Allah ustaz kual bakal jadi. Betul? So anaknya RT doang kalau RW ustaz gering jamaah kos ngantosan cek sahibul hajat, sahibil wilayah, sahibil bait heula ka RT dimana Pak Ustaz gering sok ditangguhan. Emang tadi ada sholat si subuh pas kita beres subuh kita batuk baik si Ustaz karena saking suwene sudah lama kita nungguin si Ustaz gak lama-lama RT sama RW orang bakal dati teh RT RW kenapa teh di Ustaz di orang lain makasih bener yungin acara apa how jadi RW ini orang kawan siraba RT wih laki teman bawaan RW atasan barama pada bayar RT berbisa JRW ERT kamu bawahan saya atasan bila mana saya merintah kamu nurut JRT RW budak bingung wong laka ilmu nema ari kiai kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim nabil mustafa wa ila hadratil anbiya ya RT ora kawan bisa RW premen ngelakasi ngeriung is al-fatihah kayak ustaz kan la ora ilaha timanya al-fatihah bismillahirrahmanirrahim terus al-fatihah bismillahirrahmanirrahim al-fatihah
jere jamaah singereung lau supaya Fatihah baik jere RT RW atas Al-Fatihah ku apa kalian langsung be la ilaha illallah ora perlu mani Al-Fatihah wa ilmu kebelaan la ilaha biru jamaah la ilaha illallah wis kencang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jere RT RW premen mandek iki jere RW kumaha eruna langsung berdoa Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin jadi RW pengen supaya mandege keprok kabeh ayo laju lima dulur berkat di masjid berat bang makanya bener kan wong pengen mah bodoh ngaku bodoh orang dulu mah bodoh ngaku bodoh tapi sekarang orang bodoh ngaku pinter betul zaman bapak-bapak waktu lagi di kampung biasanya tanyakan kepada ustadz kita kepada kiai kita tapi sekarang bukan tanyakan kepada kiai kita dan kepada ustadz kita tanyakan sekarang kepada Google guru gelap ya Google itu orangnya guru gelap ngomong aja apa orang oleh aku menang baik pak tapi lu paling pas mah paling afdol mah kan ada ustadz di sini sambil silaturahmi mengamalkan hadis Rasul karena Rasul mengatakan siapa saja orang yang jauh dengan ulama yang jauh dengan ustadz selama 40 hari kosong qulubuhum maka hati kita akan menjadi keras. Yang kedua, manfaatnya kita menanyakan hadap ke ustadz satu silaturahminya dan yang kedua, karena ustadz itu adalah pewaris kepada Nabi, siapa orang yang melihat wajahnya kiai itu sama saja melihat wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi kan pahalanya lumayan daripada di Google. Tapi jangan biasa. Apa bu? Lama sampai jihad orang ngegawur makanya jere kiai Cipocok mah sapo bae nenamu umai kiai lamun orang ngagawa cangkingan hukumnya makruh makruh iu ustad tuh ada ngarep-ngarep enggak langsung kayaknya di ngakuri kita orang jawab apa kalau mobil mah bagus sih becek orang jawab apa udah karena mobil 3 lemari hadirat kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia ustaz tidak seperti demikian kita harus ke sana biar kita ngajinya pas biar enggak tahu lafaznya doang tapi tahu jalannya betul kembali lagi ke permasalahan ibu dan bapak jadi intinya kita maulid ini ada cinta kepada Rasul coba kita lihat saudara di dalam kitab Targhibul Mustaqim kan kalau kita pegangannya satu Al-Quran, kedua hadis, yang ketiga ijma ya. Ini kalau kita nggak pakai ijma, model kita barulah bingung. Contoh aja bab wudu. Kalau di alam Al-Quran itu fagsilu wujuh hakum wa aydiyakum ilal marafiq cukup. Kalau nggak ada ijma, cara wudu itu seperti apa? Hanya disuruh fagsilu membasuh wajah, tapi caranya gimana? Kalau ada ijma, caranya seperti demikian. Maka kita ijma, maka ada di dalam kitab Targhibul Mustaqim ibu dan bapak, orang yang pertama merayakan maulid itu adalah seorang Raja Mudhafar. Tidak tanggung-tanggung ibu dan bapak. Raja Mudhafar ini kalau maulidan menghabiskan uangnya untuk selawat yang meriung-meriung bu, itu 300.000 dinar. Itu di dalam kitab pakainya dinar zaman dulu. Jadi kalau ngabisin uang buat selawatnya itu jadi ulama diundang, rakyat kecil diundang, rakyat menengah diundang. Itu setiap tahun menghabiskan uangnya 300.000 dinar. Itu buat selawatnya. Berapa sih Bapak dan Ibu 300.000 dinar? Menurut kiai saya 1 dinar itu 2,5 gram.
2 gram itu 1 dinar. Kalau kita dikali 1 gram dari 500, berarti 2 gram setengah itu sudah 1.250.000. Dikali aja 300, berapa miliar? Wajar dia seorang raja, banyak uang, satu cinta kepada Rasul. Karena ibadah maulid adalah isinya sodako, maka kedua-duanya harus pas. Satu, banyak uang, yang kedua cinta kepada Rasul. Ari wong PCP mah demen doang ning Kanjeng Nabi, pitisor duit boleh. Arep tak takoni wong PCP. Tidak mau pakungane golek. Seikhlas. Lah bakal mancing surgane kesek-kesek deh. Raja seikhlas. Lah mancing surgane kesek-kesek deh. Lah semancing-mancingnya deh. Siapa di surga? Ya kalau Raja Mudofar wajar menghabiskan uang seperti demikian. Satu, banyak uang, yang kedua cinta. Kalau kita sebagai umatnya Rasul, orang BCP, sama kita orang Cipocok, cinta doang sama Rasul, uang laka. Makanya ibu bapak diteruskan nih kitab Targhibul Mustaqim syarah Syekh Terjanji. Bila mana ibu dan bapak pada waktu maulidan tidak punya uang, cukup membaca sholawat. Karena intinya maulidan itu cinta kepada Rasul. Buat apa kita patungan satu rumah 50.000 kalau nggak ikhlas? Karena ibadah yang tidak diproses oleh Allah, satu, baca sholawat. Sodako kalau ada sifat riya, orang bisa diterima. Makanya ibu, namun sodako itu sikir ikhlas. Maka pantesan as-sodaqatu afdhalus sir. Sodako itu sing lebih utama rahasia. Umpamane ibu asline wong Cilegon, pengen ngirim mertua, sing dikirim itu umpamane sayur mateng. Lalu bisa sayureku atau iwakeku didokon ning rangkang, ditutupi, dipancingaken ning plastik, diwadahi karung sidek. Oh alehi. Maksudnya apa di sini? Sodako itu lebih bagus rahasia daripada dohir. Kenapa? Apa nggak boleh secara dohir lewat di video? Boleh. Cuman kalau secara terang-terangan takut kita ada sifat riya. Kalau kita sir, insya Allah tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ibu dan bapak, kecil dan besarnya masalah bab maulid itu nomor 12. Yang penting kita ikhlas, walaupun kita hanya 30.000, 20.000. Yang penting inilah amal kita yang akan menjadi nanti, yaitu la dillah illa dilluh. Karena sedekah nanti akan ketemu, kumpul di alam mahsyar, akan menjadi payung kita di antara kepala kita dan matahari kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yang seterusnya bapak dan ibu, hikmah daripada melaksanakan maulid ini kita ambil salah satu ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil jejaknya Rasul, kita ambil kelakuan Rasul. Apa yang lebih terpenting? Yang lebih terpenting, satu, jangan sampai kita tinggalkan sholat 5 waktu, karena Rasul sholat 5 waktu selalu rajin. Dan yang kedua, hikmahnya kita sehabis maulidan, contoh Rasulullah setiap waktu kalau tidak di mana-mana selalu standby di dalam masjid. Begitu pula kita hikmah daripada maulid, kaum bapak-bapak mulai besok masuk masjid. Itu penting ulah HS. Hari ibu-ibu makabe gak usweru, ibu-ibu mah sholatnya bagus ini umah kabe gak weru. Ari wong lanang mah bagusnya nih masjid. Makane hikmah daripada maulid bu, bukan bapak anak ning umah sholat ore gelem ning masjid diomong.
Kang, iya mama. Ada apa? Emang semalam kakak nggak dengar ceramah itu, kenapa? Katanya kan kata kiai tadi, kalau laki-laki itu lebih utamanya di masjid daripada di rumah. Biasa kalau orang nggak biasa mah, udahlah sayang mama, di rumah juga sama sholat. Itu jebakan biasanya yang nggak doy. Tapi ibu jangan bosan. Nanti besok ngomong lagi Pak, ayo di masjid. Tuh kalau di masjid mah lumayan, ada orang ngeriung. Kan biasanya kan lumayan kalau orang sudah ke masjid biasa habis asar ada orang riungan. Lumayan. Iku arane efek samping sholat. Hari efek samping obat ngantuk. Hari efek samping sholat ngeriung. Jangan bosan. Besok lagi ibu kita tegur suami kita karena itu kewajiban saling mengingatkan di dalam kewajiban, betul? Apa? Dari kemarin papa suruh di masjid gak ke masjid-masjid. Udah sih mak, sama aja di rumah gak sholat. Ya udah lah kalau bapaknya pengennya di rumah aja, tuh pakai mau kena. Bilang di masjid tak kan gue mau kena be. Jelah ini apa nih sih repot kita nepon gue mau kena pun. Ayo kakak orang bilang sholat di masjid di musola laus gue mau kena. Kita sing ada, kita sing komat, kakak sing jadi imam, kita sing jadi makmum. Gue mau kena di tiga pengen baru gue nggak gue mau kena berbau. Makanya hikmahnya jangan sampai tinggalkan sholat karena sholat adalah awal perkara yang paling diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada salah satu rasul mengatakan, ada salah satu hadis rasul mengatakan, kalau sholatnya baik, maka insya Allah semua amal juga akan lebih baik. Bila mana sholat tidak diterima, maka semua amal akan diterima. Walaupun kita doyan sedekah, doyan zakat, santunan anak yatim fakir miskin, janda dan jompo, tapi kalau tidak sholat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat nomor satu. Yang penting ibu dan bapak, sholat itu harus dengan ilmu. Untuk beruh rukun sholat, untuk beruh syarat saya sujud, harus tahu syarat saya ruku, harus tahu fardunya wudu. Saya tanya sama ibu, fardunya wudu ada berapa bu? Ada berapa? Rukun wudu ada? Kayaknya orang ngaji separuh nih. Rukun wudu ada 6. Rukun sholat ada 18. Itu menurut di dalam kitab Fathul Qorib atau Syekh Nawawi Tanara. Semua harus ada ilmunya. Makanya sholat terbagi 3 bapak para pemuda. Ada sholat itu mardud, ada sholat itu sahih, ada sholat itu makbul. Mardud yang ditolak mentah-mentah yang tidak punya ilmunya. Ruku seruku-rukunya, sujud sesujud-sujudnya, baca tahiyat setahiyat-tahiyatnya. Berarti sholatnya mardud, tidak punya ilmu. Yang kedua ada yang namanya sholat itu sahih, sah. Kalau kita suci dari hadas kecil, hadas besar, suci pakaian kita, suci tempat kita, maka kita sah. Tapi makbul belum tentu. Gimana supaya sholat kita makbul? Kadang-kadang kita sholat ngadep ke kiblat, letah baca Fatihah, tapi hati kemana-mana. Ya sering urang kieu ya palurah. Betul bu? Intinya sholat kita masih munafik. Sholat kita masih munafik. Tidak tahu ibu dan bapak jamaah yang di sini kayak sholatnya, pokoknya kayak sholatnya orang PCP khusyuk. Sebab apa? Masjidnya hebat, masjidnya bagus, ada AC. Coba lihat masjid Kampung Mayabon Palura, unik. Kampung Mayabon, masjidnya masjid kuno, beringsang. Makanya mancing merolok, mual bakal itu. Oh, mancing ini kan mengelihat kan? Kan bisa khusus sholat. Tenang, ramai. Makanya yang kita cari ibu dan bapak, gimana caranya sholat kita biar tidak munafik, biar diterima oleh Allah, biar hati kita tidak kemana-mana, biar hati kita selalu ingat kepada Allah. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, aqimis sholata lidikri
takun minal ghafilin. Aqimis sholat. Bila mana kita sholat, lidikri harus ingat kepada Allah. Ternyata kita sholat kita masih munafik dan bapak. Makanya wajar banyak orang yang sholatnya rajin, tapi sama suami tukang bentak-bentak. Sholatnya rajin, ngajinya rajin, tapi sama suami lempeng. Sholatnya rajin, ngajinya rajin, tapi sama istri main tempele. Berarti sholat kita belum benar. Sedangkan ayat yang sudah hafal oleh bapak ibu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Kenapa kita sholat bohong jalan terus? Kenapa sholat kita padahal selalu tiap waktu tepat? Sholat kita terus, kadangkala kita sumpah palsu, bohong terus, maksiat terus. Berarti sholat kita belum benar. Ternyata di dalam hati kita sholat kita belum benar, maka belum dimakbul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gimana ibu dan bapak biar sholat kita, hati kita tenang? Pada nanti pas pengajian di BCP, tanyakan kepada kiai kita, tanyakan kepada ustadz kita, ilmu ngaji cici baik. Hari ibu-ibu mengaji itu nomor siji kan. Paling wakil pengajian ibu-ibu bapak ya. Kayak kita ngurus jamiahan ibu-ibu. Ibu-ibu itu lalu ngaji paling seetik, paling sedikit, paling sumpit itu 40 wong. Ibu-ibu. Cuman mancing majis ngobrol. Kisuruh gitu. Baru bapak lah rapi kita lalu ngaji enggak apa. Kertas. Apa isinya tasnya? Siji kaca, keloro HP, keteluku. Nah, ngomong lanang lalu ngaji, majelis ngegawa ini, mana? Wong wadon mes lojo, kiai nerangaken bab wudu, saksiangan nerangaken kondangan. Orang nyambung kan? Karena masih mendingan ngaji mah bapak-bapak teger. Kalau temen uangnya supir, laka abangnya guru. Anak bukan nama orang guru tuh, merokok bang. Aduh ya. Makanya ibu bapak lalu kurang ngaji, tanyakan kepada kaya kita. Sebab apa? Fas'alu ahlat dzikri in kuntum la ta'lamun. Namun bila mana kita tidak tahu, tanyakan kepada ahli kita biar tidak nyasar. Coba kita lihat Bapak Ibu. Gak tahu saya di BCP. Kalau madhab Syafi'i, kalau sholat itu biasanya madhab Syafi'i itu biasanya kalau saya lihat Allahu Akbar, biasanya tangan didokon ning sor dada seduhur bujang. Selain madhab Syafi'i, sini kadang-kadang nana Allahu Akbar begini. Bingung kita pun madhab Syafi'i dulu. Seringnya saya lihat di sini anak Allahu Akbar. Bu madhab Syafi'i dulu. Apa madhab Samsudin? Apa madhab Samlawi? Apa madhab Samsuri? Kenapa harus ngaji ibu? Manusia dijadikan ada dua, satu laki-laki, yang kedua perempuan. Setiap manusia kejadiannya beda, pasti kelakuannya beda. Di dalam sholat aja sudah beda. Kalau kita seorang laki-laki, bila mana takbir angkat tangan kita. Kalau perempuan cukup segini. Bila mana perempuan mengangkat tangan seperti laki-laki, berarti makruh. Kan bedanya 5 bu. Bedanya 5. Kalau laki-laki, kalau sholat itu ini berdiri. Ini secukupnya kan kalau madhab Syafi'i. Ukurannya barangnya tidak tergencet lah gitu lah. Sholat dia lagi ngaji gitu.
Jadi aku wong lanang kadang wong lanang kulo. Terusnya bocah. Jadi wong lanang kada konon Bu. Kecuali wong wadon baru ibu-ibuku. Cukup ya si bakale sah. Ya kadang-kadang nenang lah belaka ilmu nemah. Buru-buru wong wadon rada ngincup konon. Sok lamun ibu-ibu sholat tengeng-tengeng. Ana umpamanya semut lewat, oh trauma trondol. Itu sudah diukur di Al-Quran. Tidak ada ijma. Inilah untungnya ijma. Maka yang penting kita bila mana melakukan ibadah itu dari ijma yang 4, Imam Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi. Kalau sudah ada mazhab yang 4, ini orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana kita melakukan, tidak ada pertanggungjawaban. Yang ditanya adalah mazhab 4, insya Allah. Maka ibu dan bapak jangan sampai tinggalkan sholat. Mudah-mudahan dengan wasilah sholat kita, walaupun tidak bisa, kalau kita masih doyan ngaji, walaupun 1 minggu 1 kali, 2 minggu 1 kali, 3 minggu 1 kali, walaupun ngaji kita 1 bulan 1 kali, mudah-mudahan dihitung kita masih orang yang bertahap belajar. Amin ya Rabbal. Kalau orang masih bertahap belajar, berarti ibadah kita walaupun salah, walaupun tidak pas, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena statusnya masih. Coba kita tukang masang bata, kalau masih belajar salah, kira-kira yang punya rumah memaafin enggak? Memaafin, karena masih belajar. Kalau masang batanya salah, masih belajar pasti masih dimaafin. Tapi kalau udah senior, masang batanya enggak lurus, belok, pasti itu langsung dipecat. Begitu pula hikmah daripada ngaji, walaupun 1 bulan 1 kali, jangan sampai kita tinggalkan. 1, kewajiban kita sebagai orang Islam. Yang kedua adalah menggugurkan kewajiban. Yang ketiga, hidup kita tukar pikiran atau mengulangi ilmu kita yang sudah tadi kita diaji oleh kiai-kiai kita, ilmu kita dari orang tua kita. Kalau dibawa ngaji dari orang tua kita zaman dulu, dari orang tua kita, bapak kita, ibu tua kita, ibu kita, nenek kita tahun 90 diajarin. Kalau kita dibawa ngaji, oh ternyata benar. Kata ibu saya juga nggak boleh. Kalau kita ikut ngaji bisa ingat lagi. Makanya itulah eling-eling ilmu kita apapun tukar pikiran. Makanya saya titip jangan sampai tinggalkan sholat. Mudah-mudahan dengan wasilah melaksanakan maulid bisa mencontoh sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu, walaupun tidak tepat awal waktu, yang penting kita sholat. Karena sholat adalah kelakuan pertama yang diwajibkan oleh Allah kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimahullah yang berbahagia, itulah yang bisa sampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada ucapan yang salah, itu dari kebodohan kami pribadi. Kalau ada ucapan yang salah, itu dari kekhilafan kami pribadi, kebodohan kami pribadi. Kalau ada ucapan yang benar, itu adalah hakikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami tutup, mari kita membaca kalimat istighfar, karena yang pasti manusia bukan punya dosa, pasti punya dosa. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah taubatan
Masya Allah, tabarakallah. Semoga pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Anwaruddin dapat kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nih, dan kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin menyaksikan kembali tayangan ulang acara pada hari ini, terutama ceramah dari Kiai Haji Anwaruddin, bisa disaksikan di YouTube-nya Masjid Al Barokah di channel Masjid Al Barokah BCP 1 Official. Betul. Jangan lupa di subscribe. Ada Facebooknya juga, Pak. Ada Facebooknya juga, yaitu Masjid Al Barokah BCP 1 ya. Betul sekali ya. Dan ada informasi ramalan juga, Pak ya? Ya, diinformasikan juga kepada jamaah, terutama bapak-bapak RT, untuk tidak terlebih dahulu meninggalkan tempat setelah penutupan nanti karena masih ada acara ramah-ramah. Dan Bapak-Bapak Ibu, acara terakhir yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Rahmatullah, dan kepada beliau kita persilakan. Ilahi yang termaksudi wa ridha al-maghfubi a'ini ma'afat wa ma'afat ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa walidayhi yawma ajma'in yaulillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين. امين يا الله يا مجيب سائلين استجب دعانا يا الله يا رحمن يا رحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمك بمجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد فسيؤتيه أجرا عظيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمن حق علينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين يا إله ولا كل شيء لا إله إلا أنت فأتنا بجميع العلوم وأعطنا جميع حاجاتنا. اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا محل المشكلات اللهم يا حي يا قيوم يا قريب يا مجيب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن. اللهم نور قلوبنا بنور علمك ونور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك إليه أبدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعل أولادنا وهي من أهل الضير. اللهم افتح أولادنا بفتوح العارفين وعلمهم الحكمة وتأويل القرآن وبارك فيهم وانصر منهم واجعلهم من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara kami tutup, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad 1443 Hijriah dan takbir akbar oleh Kiai Haji Anwaruddin. Dan apabila kami dalam membawakan acara terdapat kesalahan, terutama penyebutan nama dan juga gelar, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya, dan semoga kita semua diberi umur yang panjang dan kesehatan selalu, Amin. sehingga dapat bertemu lagi di peringatan Hari Besar Islam lainnya di Masjid Al Barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya, marilah acara pada hari ini kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan saya Gaven Irawan. Dan saya Bapak Bakiatus Solihat. Dan segenap panitia yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DKM Masjid Al Barokah mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah. Alhamdulillah.